hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa jami'i ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan asyraful habaib, seluruh para habaib zuriat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di sini, para pemuka agama, khusus ketua DMI, Guru Muhyar. Kalau kami nyebut Bu, kalau orang Matapura nyebutnya guru, kalau di sini ustaz lah, sama aja lah. Nah, samping kiri kita yang mau beristirahat lagi tapi nggak mampu, ya, itu Ustadz Hengki. Mudah-mudahan beliau semuanya, kita semuanya Allah Ta'ala panjangkan umur kita, Allah Ta'ala berikan kita istiqomah terus dalam beribadah dan menuntut ilmu dimanapun kita berada semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah 5 tahun paham ulut bahasa Matapura ulut saya. Setelah 5 tahun, hampir tiap bulan ulun kajian kitab atau ceramah, akhirnya tembus di Balikpapan. Setelah 5 tahun, alhamdulillah. Bagi yang sudah familiar sama ulun, mungkin bisa melihat ulun di YouTube Masjid Islamic Center Samarinda, karena ulun hampir 2 bulan sekali ngisi di sana malam Sabtu rumahnya. Tapi sekarang banyak tamu-tamu dari talim, jadi kita mengalah aja lah. Karena mengalah itu bukan mesti kalah, bisa jadi mengalah itu untuk menang. Nah, ya. Jadi yang akan ulun baca kita singkat aja, karena nggak perlu pian tahu profil ulun, cukup buka YouTube ulun aja. Guru Hanif namanya. Nah, sudah ya. Jadi ulun disikat-sikat jalan yang penting kan kita taklim belajarnya kan. Ulun dulu 2010 sempat ngajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Itu adalah pondok terbesar di Indonesia salah satunya. Tercatat Bu, santrinya itu tiap hari yang masuk, kalau pagi itu para laki-laki, kalau siang perempuan. Kalau digabung ditotalkan 25.000 itu turun tiap hari. Salah satu pesantren terbesar di Indonesia. Ulun sempat ngajar di sana 5 tahun. Jadi guru bantunya, guru bantu. Nah, yang ngajar juga lah. Nah, sama aja, sampai mau. Nah, alhamdulillah. Jadi ulun kebetulan lulusan di sana, langsung ngajar di sana. Nah, itu aja singkat aja tak. Jadi kita agak penting, yang penting kita menilai ustadz atau penceramah atau muballigh atau ta'lim itu bagaimana dia menjelaskan, bagaimana dia mengajarkan akan isian kitab atau isian taklimnya tersebut. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ada berkahnya dan bisa dipahami sampai semuanya. Karena ulun diketahui, bocil LL lato-lato itu punya lato-lato terus di mana aja lato-lato. Karena kalau kita ketahui bahwa kata Pak Hengki di sini kebanyakan adalah kubis katanya. Nah, itu. Jadi ulun minta maaf kalau misalnya ada yang nggak paham sama bahasa ulun, karena ulun ini asli Kampung Melayu Martapura. Ini yang akan ulun bacakan adalah kitab hadis, tulisan atau susunan pimpinan pondok pesantren kami yang bernama beliau Alim Alama Kiai Aman Sya'rani Arif. Kubur beliau atau kubah beliau adalah di kampung kami, Kampung Melayu Martapura. Kalau ibu ke pasar Martapura, Kampung Melayu itu dekat Bu, kampung ulun Bu, cuma 2 kilo. Di situ ada kubah, termasuk beliau adalah guru sekumpul. Gurunya Abah Guru Sekumpul. Beliau termasuk pimpinan Pondok Pesantren Darussalam. Sudah meninggal 52 tahun yang lalu. Haul terbanyak nomor 2 se-Kalimantan. Baru saja Guru Muhyar, baru saja beberapa minggu lalu diadakan di kampung kami.
itu yang hadir Bu seluruh habaib di Indonesia sampai luar negeri Bu. Jamaahnya 200.000 orang Bu haulnya Bu. Haul terbesar kedua setelah Abah Guru sekumpul. Zaman dulu ketika saya ingat Bu, ketika masih belum paham akan gejolak cinta, artinya belum dewasa. Nah, ulun sering lihat Abah Guru sekumpul hadir dalam haul Kiai Haji Anam Syahrani Arif. Pada saat itu Guru Muhyar itu menjadi haul terbesar pertama di Kalimantan. Kamu masih hidup Guru sekumpul. Nah itu. Jadi patut berbangga juga dulu, zaman dulu lah. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan ada berkahnya. Kita baca kitab hadis susunan beliau menceritakan tanda-tanda akhir zaman. Kalau kita masuk ke Isra Mi'raj, belum bulannya lagi, dekat lagi, korin belum lagi. Jadi nggak sesuai tema kita. Nah, di sini dijelaskan, kita ngambil daripada al-hadis tasi wa salasuna bihi qala hadatsana, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah ngomong kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, minik tirabis sa'ah, wahai Ali, kata Rasulullah, setengah daripada yang menyebabkan dekatnya akan kiamat. Sesuatu kalau umatku, kata Rasulullah, melakukan ini, maka akan terjadi kehancuran. Bukan hanya kehancuran, tetapi akan menyebabkan terjadinya juga cepat datangnya kiamat. Ada beberapa tanda ini, Masya Allah hadisnya ini Bu, ini saya bacakan Bu di Masjid Pemprov Samarinda. Habis zuhur bulan kemarin, jatahnya cuma 15 menit. Jamaah protes Pak karena seru ini, mau minta 1 jam dulu nggak bisa. Di sana kan PNS 15 menit. Habis zuhur itu ada biasa kajian. Habis zuhur, alhamdulillah kita ngisi bulan kemarin. Lalu mereka protes, kirain protes nggak bagus kah kajian kita pulang, sebenarnya nggak lama Ustaz, dilamain 1 jam katanya. Oh, nggak bisa, soalnya kan kesian para PNS itu. Jadi kita usahakan hati kita itu merasakan lezat dalam beribadah, lezat dalam ilmu. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Sahih Muslim juz 1 dijelaskan di situ, yang kita cari adalah istizlazut ta'at. Yang kita cari adalah merasa lezat kita dalam beribadah. Awal-awal riyadhah, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya juz 3 cetakan putih. Awal-awal kita riyadhah, kita sangat merasa berat. Kita gak biasa sholat duha, ya kan bro? Karena kesibukan kita. Atau gak biasa sholat jamaah, gak biasa sholat isyraq. Lalu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 cetakan putih tadi, lalu dia biasakan dirinya step by step, kata orang gaul. Ini makhluk ini gaulnya. Step by step dia biasakan untuk turun sholat berjamaah, walau berat, banyak urusan duniawi. Maaf, saya bukan nyindir Pak, nyinggung aja, sama lah. Kalau di Samarinda masih bisa bahasa Banjar. Belum 4 tahun di Samarinda, nggak ada kendala, paling di sana-sana dulu. Itu banyak Jawa, bahasa apa Indonesia. Ya ada namanya Samboja, nah itu banyak tuh. Jadi ibu gak biasa sholat jamaah atau ibu gak biasa sholat isyraq, padahal itu termasuk yang jalur rezeki, termasuk daripada tausi'ah rezeki, meluaskan rezeki. Karena ada urusan duniawi, banyak anak buah atau banyak kerjaan belum selesai, tetapi sebenarnya kalau kita sempatkan untuk sholat itu bisa. Makanya ulama tafsir mengatakan, ini dalam kitab lain lagi Pak, jadi baru 1 kitab lagi. Ulama tafsir mengatakan sebenarnya amalan surga itu mudah sekali. Mudahnya gimana? Maksudnya gini, biar ulun jabarkan lah, biar saya jabarkan.
Mudahnya itu maka nafi taqatil abdi kana fi'lan aw tarkan. Sesuatu yang umat Rasulullah SAW ini dalam tafsir As-Sawi lumayan. Tafsir As-Sawi, kitab tafsir As-Sawi, khasiat tafsir Jalalain. Sesuatu yang hamba itu mampu melakukan, baik itu yang dilakukannya suruhan dari Allah ataupun larangan. Kita melihat macam-macam, ada maksiat hiburan. Sebenarnya gampang, tinggal kita nggak masuk, selesai. Aman. Orang main judi macam-macam, bandar togel, gampang aja masalahnya. Kita nggak ikut, selesai. Aman. Sebenarnya kita ini kalah dengan apa? Hawa nafsu kita. Nanti akan saya jelaskan di hadis ini, ada nanti dijelaskan. Masya Allah, ini begitu ma'ahsan hadal hadis, masalah alangkah bagusnya ini hadis. Jadi kita mulai dulu sampai di sana. Ini minta maaf, minta ridho. Kalau nggak ada kegiatan, ulun bisa ke Samarinda langsung. Kalau memang ada yang perlu kegiatan, ulun bertahan sampai subuh. Nah itu, soalnya 5-6 tahun di Kalbar ulun ada juga pengajian 3 bulan sekali di Kalteng di Kalbar. Sampai sekarang Guru Muhyar belum menemui istri muda misalnya, keliling-keliling mencari cinta. Ya. Jadi galau merana lah. Tiap bulan istri gak ikut terus. Nah itu. Jadi ini termasuk kehancuran umatku. Kehancuran umatku kata Rasulullah. Kalau kamu Ali melihat idza ra'aitumuna sa'adahu shalah, apabila kamu wahai Sayyidina Ali melihat akan manusia banyak segerombolan atau lingkup atau desa atau kota, banyak di situ mayoritasnya menyia-nyiakan sholat. Ini menyia-nyiakan sholat. Atau sholat, menyia-nyiakan sholat. Subuh bangunnya kesiangan, sholat. Yang salah itu gak sholat. Bahkan ulama fikih mengatakan ada keringanan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, Pak. Iya, jamak takdim, gitu loh. Jamak takhir, kosor. Ada keringanan sudah. Jadi betapa pentingnya sholat. Sholat kalau nggak bisa diri, ya kan? Bisa dalam keadaan duduk. Nah itu dan seterusnya sampai bahkan isyarat. Nah itu pentingnya sholat. Padahal kita selalu istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau pian sudah menemukan, kata Rasulullah, wahai Ali, kalau kamu sudah menemukan banyak umatku nanti di akhir zaman yang menyia-nyiakan sholat, nggak sholat. Cuman kata orang Halabiyo, tahu orang Halabiyo, orang Kalsel, sholat Jumat tuh cukup 1 minggu sekali. Pak, ngerti Pak? Sholat Jumat tuh cukup 1 minggu sekali. Jangan banyak-banyak Pak sholat Jumat. Jadi ini orang Halabiyo. Jangan habis bro, jangan, cukup 1 minggu sekali. Nah ngerti dia, sholat Jumat Pak cukup 1 minggu sekali. Gak usah sering-sering. Biar sholat 1 hari Pak cukup 5 kali Pak sehari. Sehari 1 malam. Gak usah banyak-banyak bro. Ya, gak usah 10 kali, gak usah. Nah ini lo bicara orang Halabiyo Kalimantan Selatan. Halabiyo itu dari kota kami 4 jam, dekat Amuntai. Nah yang ada candi yang Putri Junjung Gue kan, kayak kalau nggak salah Pangeran Suryanata di situ kan. Halabiyo. Jadi kalau sudah banyak yang menyia-nyiakan sholat, tunggulah kehancuran dalam umatku, kata Rasulullah SAW. Jadi kita harus muhasabah, harus kita memikirkan rumah tangga kita, kenapa ini dihancur sampai begini. Mungkin diantaranya sholat tidak kita perhitungkan, tidak kita pertimbangkan. Kita nggak masalah Pak Ustadz Hengki, kita nggak masalah kalau kita misalnya kan sudah tidak ada keringanan, kita ada kesibukan, nggak sempat sholat berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah, alhamdulillah kita nggak masalah. Tetapi kan yang ianya
natijah kata Ilmu Balaghah. Inti dari semua itu kita tuh sholat. Yang iyanya itu lah kita kan salah. Yang penting kita sholat. Jadi satu di antara kehancuran yang dimana kalau terjadi kehancuran ini dalam umatku, banyak umatku nanti, wahai Ali, kata Rasulullah, yang menyia-nyiakan sholat, menyepelekan sholat, tidak menganggap wajib lagi sholat. Imam Malik mengatakan dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, mengambil zahirul hadis, karena Imam Jalaluddin As-Suyuti, kalau orang nggak sholat kafir, bro. Itu mazhab Malik, keras. Kalau Syafi'i pasif. Nah, Syafi'i pasif. Jadi kita bersyukur, Pak. Mazhab Syafi'i ini termasuk yang enteng. Kalau Hanafi, Maliki, wah itu di Maroko sana itu. Baghdad, di mana nih bro? Mayoritasnya Hijaz. Nah itu udah mampu kita. Kita syukur alhamdulillah Syafi'i, Pak. Syafi'i walau terakhir tapi cerdasnya luar biasa. Imam Syafi'i itu satu riwayat, beliau itu diberi Allah keistimewaan penyakit kata orang Matapura atau hidung perdarahan. Mimisa. Nah, tetapi beliau nggak ngeluh itu penyakit beliau. Tetapi keajaiban kecerdasan otak beliau ini yang penting tuh ada tingkatan otak, Pak. Yang pertama pintar, yang kedua cerdas, yang ketiga jenius. Kalau sampean otak sudah cerdas, berarti sampean itu di atas orang pintar. Kalau sampean baru pintar, sampean masih bahaya, dapat dibodohi karena di bawah orang pintar orang bodoh. Jadi Imam Syafi'i itu satu riwayat beliau itu mendengarkan gurunya karena beliau sangat miskin saat itu. Lalu beliau mengambil tulang-tulang termasuk tulang otak ditulis. Guru ngaji itu ditulis. Apa yang disampaikan gurunya termasuk Imam Malik langsung dihafal oleh Imam Syafi'i saat itu. Itu betapa cerdasnya, betapa jeniusnya kita punya Imam menyiapkan Imam Syafi'i rahimahullah wa'ala. Wadaul amanah, nanti tanda-tanda akhir zaman kata umatku, kata Rasulullah di umatku banyak yang menyepelekan, menyia-nyiakan amanah. Pemimpinnya tidak amanah, bikin organisasi, wakil ketuanya tidak amanah. Maaf, ulun bukan nyinggung, Pak. Ini sudah Rasulullah bilang nih. Nanti terjadi nih akhir zaman dalam umatku. Ya kalau gitu kita banyak berdoa aja, Pak. Mudah-mudahan artinya semua pemimpin, ya, artinya amanah semuanya. Nah itu ya sudah. Sambil niat betikaf falah. Nah kita sambil mendengarkan masjid, sambil niat betikaf, masya Allah. Karena ada dalam sebuah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, Pak, orang yang seperti ini saat ini sampeyan, Pak, selama sampeyan masih mendengarkan taklim atau ibadah lainnya di masjid sambil beriktikaf, selama itu Allah menyuruh malaikatnya memintakan ampun kepada kita semuanya saat ini, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan artinya sampeyan lebih semangat lagi lah kalau ada kegiatan seperti ini, apalagi waktu luang sudah ada. Karena dalam Riyadhus Shalihin halaman 71, Pak, karangan Imam Nawawi cetakan kuning, dijelaskan Ahlul Madinah, para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para ulama-ulama salafus saleh dulu, kalau mereka sudah masuk umur 40 tahun, mereka meluangkan, mereka mengkosongkan sedikit waktunya, membanyakkan lagi waktunya untuk akhirat. Artinya waktu dunianya lebih lebih lagi, artinya lebih banyak ke akhiratnya pada dunianya, Pak. Jangan terpaling, Pak. Sudah lebih 40, maaf Pak, ini di kitab saya jelaskan, Pak, bukan di Google, bukan di YouTube. Apalagi kata Ustaz, bukan, Pak. Kita harus ada pedoman kita. Saya ada mengarang tafsir masalah surah Fatihah, sudah tersebar kalangan saya nih, Udin. Semua ulama-ulama sudah megang, ada di rumah PNG. Di situ makanya dijelaskan nabi-nabi saja
Ini guru ya. Selain kitab ada sebutannya suhuf Ibrahim wa Musa. Banyak itu. Bahkan Nabi Syis pun menemukan punya suhuf, lembaran-lembaran maksudnya. Artinya kita harus ada landasan kitab. Sampean jangan memandang guru itu dari mana yang penting pembawaannya tuh berdasarkan dari kitab atau tidak. Simpel aja kalau mau menilai itu. Dan guru itu sangatnya jelas atau tidak. Jangan memandangnya. Ini banyak sekarang ini. Dia berceramah karena hawa nafsunya, tidak ada landasan kitabnya. Kata orang Matapura, guru ya mamau, layau. Kenapa jadi layau? Akhirnya nyala orang, akhirnya ketujuh ngurusin orang, akhirnya ujaran kebencian padahal di masjid. Kenapa? Faktornya gurunya gak alim, betul Pak? Biar nggak usah pakai sultan, gurunya kalau ceramah pakai kempian makan ayam KFC, enak didengar. Biar kalau ulun sebut nasi samin nggak tahu dia, kalau kata nasi samin namanya, tahu lah sama. Nasi salik, kalau nasi samin PHG itu pakai daging. Itu kata pura, cek haul aku kumpul biasa. Kalau nasi salik itu pakai ayam. Nasinya sama coklat, cuma pakai ayam. Itu dapat dimakan tuh yang nggak dapat dimakan tuh gue semen dan bata. Nah itu. Jadi hati-hati harus ada landasan kitab lah, harus ada landasan kitab di mana para guru-guru atau syekh itu ngambil kitabnya. Harus jelas. Kita ayat Quran pertama, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, jelas sudah ayat pertama loh. Artinya Allah menyuruh para nabi-nabinya itu harus pakai kitab. Intinya itu semua daripada kalamullah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Kata Abah Guru Sekumpul bahari kami belajar sempat laisat biharbin wala sautin. Tauhid kalam Allah yang tidak ada suara dan tidak ada huruf. Gimana kalam Allah? Tidak bisa dibayang-bayangkan. Laisat biharbin wala sautin. Itu dulu kami belajar hari sama Abah Guru Sekumpul. Kebetulan ulun nanti pulang malam 3 Rajab atau malam 2 Rajab di Matapura, nggak ngadain haul Abah Guru Sekumpul, cuman gubernur kami Pamambirin mengadakan haul Abah Guru Sekumpul di rumah beliau. Nah itu kemungkinan itu beliau ya termasuk yang belum dapatkan data yang update, aktual dan terpercaya. Pamambirin gubernur kita tuh sangat loyal, insya Allah. Beliau itu untuk malam Jumat, malam 5 Rajab nanti sudah membagi gak salah 56 ekor sapi semartapuraan itu, termasuk di kampung kami dapat sapi. Untuk apa? Para jamaah nanti yang berhadir haulnya di Pakauman seberang kampung saya, rumah Pamambirin. Nah, rumah gubernur, alhamdulillah punya gubernur yang masya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah di sini sama lah. Punya pemimpin, punya DPRD, mana ada gubernur yang masya Allah sama-sama pecinta ulama. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Hengki, berkah beliau kita sampai ke sini. Jadi kata Pak Ustadz Hengki, kalau bulan dan KKLD harus mampir ke sini insyaallah. Nanti bekah Guru Muhyar juga bantu insyaallah. Mudah-mudahan mereka berdua Allah Ta'ala banyak umur mereka. Kalau nambah istri gak usah lah, gak berani gak usah, mikir-mikir dulu lah. Bahaya masalahnya itu, bisa perang dunia bro, perang dunia ketiga itu. Wada'ul amanah wastahalul kabair wa aqalur rasya wa sayyidul bina wattaba'ul hawa. Ciri-ciri kehancuran di dalam umatku, kata Rasulullah, nanti akhir zaman banyak orang yang mengikuti akan hawa nafsu.
Kenapa jadi banyak umatku kata Rasulullah mengikuti akan hawa nafsunya? Dikarenakan dia tidak mempunyai guru. Ada pengajian, lebih memilih nonton TV di rumah. Padahal enak dilangkahkan kaki. Tadi ingat perlu jelaskan tadi? Halaman 71 kitab Riyadhus Shalihin cetakan kuning karangan Imam Nawawi Fiqih. Orang ahlul Madinah apa tadi? Para sahabat kalau mereka sudah sampai 40 tahun mereka lebih memfokuskan diri untuk akhirat, untuk ibadah. Jangan dipalih Pak, jangan dipalih. Maaf, apalagi sampai nih misalnya sudah bos-bos semua, santai aja lagi. Banyak baca Quran selama pian apa ibadah yang pian bisa. Banyak baca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu Bu. Bukan sebaliknya asik sama dunia. Makanya itu termasuk orang yang pintar dalam bersiasat kehidupan ini. Mudahnya dia semangat urusan dunia, kerja. Dia sudah niatkan tuanya untuk enak beribadah. Masya Allah, itulah hamba yang sebenarnya enak dalam bertakwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat menjadi seperti itu. Niatkan Pak, gak apa-apa, niatkan. Kalau orang masih muda, masih 17 sebelum ini. Nah makanya semangat untuk cari istri muda. Jadi bapak kalau sudah 40 nih bapak, kakek bapak kan ada 60, 70. Maaf, sorry kakek, sorry Pak. Artinya fokuskan diri sampai untuk beribadah. Sebelum 40 pian nggak bisa sholat duha, fokuskan. Bagai metang kata orang Makassar, sedikit demi sedikit fokuskan untuk berusaha sholat duha tiap harinya. Aqallul duha rakaat ini, ya kan bro? Sedikit sholat duha itu Bu 2 rakaat difokuskan, nggak apa-apa. Meski berat hati, pasti banyak was-wasnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin linnas minal jinnati wan nas. Pasti berat, mana ada yang enggak berat. Kalau kejahatan enggak ada was-was Pak, kalau kebaikan ya Allah ya Rabbi. Hadis sahih dalam kitab karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Misalnya ini kita masalah sedekah aja Pak. Ma yukhriju rajulun syai'an minas sadaqati hatta yafukka anha lah yasabihi nasyaiqana. Sesuatu yang mengeluarkan seorang beriman akan uangnya untuk sedekah, maka syaitan itu sangat muar kata Al-Quran, sangat tidak suka. 70 syaitan yang sangat tidak suka kepada orang yang suka bersedekah. Maksudnya gini Pak, banyak was-wasnya kalau amalan kebaikan khususnya bersedekah. Jadi diusahakan tadi. Kata Imam Ghazali tadi kan dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 cetakan putih, amalan itu pasti berat pemulaannya. Pada ibtidanya bahasa Arab, pada pemulaan kita mengerjakan amalan kebaikan pasti berat. Kita dikit-dikit minta puji, dikit-dikit minta dengar. Apalagi bersedekah, diusahakan supaya tidak ada lagi sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela seperti itu. Diusahakan sering-seringlah sampai yang bersedekah. Artinya sesuatu yang tidak terbiasa di hati pian, insya Allah nanti akan terbiasa pada waktunya. Sampean belum terbiasa sholat duha karena sampean sibuk. Coba pian minitkan lagi, pian potong sedikit waktu untuk sholat duha, insya Allah terbiasa. Makanya ulama-ulama di Martapuran apalah pagi itu ada Ustaz, ada amalannya pagi itu pakai sholat semua Pak. Habis asar bermuya ada amalannya, berlatih zikir-zikir dan dapat dari guru ke guru. Habis maghrib ada amalannya. Artinya hidup itu mesti ada amalan zikir yaumiyah wal lailiyah, supaya menjadi ketenangan kita dalam beribadah dan menjadi benteng kita daripada was-was manusia. Kadang-kadang harta dan anak istri kita juga menjadi was-was. Mau turun nih malam ini, padahal guru Hanif dari Matapuran mau turun, ayah ini anak nih
lagi sakit padahal sakit biasa aja, nggak jadi turun, padahal turun nggak ke sini. Coba turun ke sini ngaji, itu cuma was-was yang kecil Pak. Bayangkan orang dulu zaman penjajahan, kakek ulun Alimul Fadil Kiai Haji Mahlan Martapura, kakek ulun Pak, dan lain-lainnya, dan guru-guru beliau. Kalau beliau ngaji ke guru itu, guru ke guru, tahu besurusuk lah. Nah bahasa Martapura apa besurusuk? Sempat di bawah rumah itu kan, rumah adat banjir kan zaman dulu kan, waktu penjajahan itu tinggi-tinggi. Jadi di bawah rumah itu apa kata kita guru bahasa sini besuruk kan, besuruk mengaji karena takut masih penjajahan Belanda. Bayangkan kita syukur alhamdulillah sudah merdeka, masa malas ngaji, paham kan? Ini maksudnya supaya kita lebih giat lagi. Carilah yang benar-benar, artinya apalagi misalnya kita dapat amalan dari beliau, dapat ilmu dari beliau, syukur alhamdulillah. Ini ulun ada request dari Pak Ustadz Hengki, ulun kasih amalan sama sampean. Insya Allah nanti penutup ulun ada kasih amalan, tolong pian ingat semuanya lah. Kalau pian nggak ingat nanti bisa dibuka YouTube ulun nih, Guru Hanif namanya. Kalau nggak jelas, ini amalan supaya nggak cepat emosi, satu. Yang kedua, bagus untuk belajar, cepat paham dalam belajar. Yang ketiga, insya Allah artinya biar selalu dalam keadaan santai dalam masalah apapun. Gampang aja amalannya Pak. Nanti saya kasih tahu sesudah kita ta'lim ini. Ini ulun dapat daripada almarhum kakek ulun, Tuan Guru Kiai Haji Mahlan Martapura. Sanatnya kalau orang keilmuan guru ini sanatnya ali, karena ulun langsung dari kakek. Nah, kakek itu ibaratnya tuh ke mu'allif, pengarang amalan ini sangat dekat sekali. Jadi alhamdulillah. Biar Pak kalau punya amalan pakai sanad itu biar bagaikan punya kunci Pak. Dan ada penanggung jawab. Itu biar untungnya amalan punya sanad. Ini ulun izinkan pian sebagaimana ulun dapat daripada kakek ulun, dan kakek ulun dapat daripada guru yang saat itu di Martapura lagi masa jaya-jayanya tahun 40, 50, 60 itu. Pian amalkan dulu yang nyata dulu, baca surah Yasin. Kalau mau pian sama ulun biasa bacanya pagi hari. Terserah aja, pokoknya ulun izinkan pian, ulun ijazahkan pian amalkan surah Yasin 2 kali sehari. Mudah-mudahan pian bisa mengamalkannya. Nah, jadi Kobil tuh ulun terima guru ijazahnya. Nah, jadi cukup pian ngomong seperti itulah. Jadi ulun izinkan pian, sebagaimana ulun dapat amalnya dari kakek ulun almarhum, baca Yasin 1 kali 1 hari. Terserah kapan waktunya, pagi atau sore. Cuman kalau bisa istiqomah lah. Misalnya habis isya baca habis isya 1 kali. Nah, ulun ijazahkan pada pian malam ini. Kobil itu saya terima. Nah, jadi nanti yang terakhir itu amalan yang penting dalam kita. Artinya amalannya simpel tapi dapat dikerjakan oleh kita. Waktu isya dekat kali saja. Nah ya dekat, gak kerasa kita, karena padahal baru yang dibaca ini baru 3 tanda kiamat. Di sini ada 59 tanda kiamat. Nah itu kita gak merasa waktu, artinya asik kita dalam menuntut ilmu, dan kita asik juga lah dimanapun kita menuntut ilmu, asik mendengarkannya. Jadi pian dapat sudah amalan, artinya amalan yaumiyah lailiyah, artinya yang disesuaikan sanad. Pian punya kunci sudah. Sampai yang sudah punya kunci. Enak Pak kalau punya kunci itu kan. Sudah ada penanggung ya, boleh ditanggung kakek ditanggung guru beliau sampai kamu alif, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yasin tentang soal, nah itu sanadnya. Kada terputus, gak mengkoti. Nah itu mutasir. Jadi di antara lagi watahawanu bitolak. Nah ini nih yang jadi permasalahan kita. Nanti kata umatku, kata Rasulullah, umatku akhir zaman nanti rentan sekali mengucapkan kata talak. Rentan sekali diucapkan kata talak. Artinya laki-lakinya yang mana
perempuan atau perempuannya yang minta ditalak oleh laki. Padahal Allah la yuhibbul zawwakin walad zawwaqat. Allah nggak suka kepada orang yang suka mentalak istrinya dan nggak suka kepada istri yang suka ditalak oleh suaminya. Ini maaf, misalnya ibu-ibu tuh tahun 2012 lain lagi suaminya, 2013 lain lagi suaminya, 10 tahun 10 kali gonta-ganti suami. Itu sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Itu pian tuh macam berdagang aja lagi kok. Iuran 20 juta, 25 juta, 10 tahun. 250 juta per ajar kok sampean kok. Gak boleh kok, gak boleh diajak main-main, gak ada nikah kontrak tuh, gak ada. Para ustadz juga, guru, ulama, guru, hati-hati kita mengeluarkan statement atau mengeluarkan fatwa masalah talak. Ini kata teman ulun lah, ulama di Samarinda, masya Allah. Lah, bukan hanya teman Bu Bisti, Bukit Ipin, Guru Zaini. Wah, di Samarinda itu masya Allah masyhur Guru Zaini, ahli fikih. Kata Guru Zaini, bab yang paling sulit di fikih dan tidak dianjurkan para ulama mengeluarkannya adalah masalah talak. Karena ini sangat sulit sekali. Oh iya guru, apalagi talak, masalahnya nih guru, talak yang dikeluarkan ulama, yang ulama itu asli Timur Tengah atau Arab, itu berbeda dengan pendapat kita sini guru. Kita kan UUD, Undang-Undang Dasar. Gak bisa ini jatuh, belum, belum tentu lagi. Misalnya beginian, perempuan kok, ini kan sekarang banyak nikah atas tidak dasar percintaan. Oh alasannya. Lalu binian tuh mulai sandiwara, bikin sandiwara sendiri, tidak diberi makan oleh suaminya 2 bulan berturut-turut, padahal dia kabur. Apa hukumnya? Itu masih diperdebatkan ulama. Enggak jatuh, masih bisa dikompromikan. Jangan kan di sini bu, di mata Qurannya ada bu. Ya Allah ya Rabbi, hati-hati bu, hati-hati pak. Jangan asal, pokoknya jangan asal melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, jangan. Ini rentan masalah talak ini. Hati-hati. Ini jelaskan, patutnya disodorkan aja kepada ahlinya. Apa itu? Hakim. Yang perkawinan, pengadilan. Itulah yang ahli masalah perkawinan. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'a. Di hadis lain, hati-hati kata Rasulullah, kalau diserahkan perkara apapun kepada lain ahlinya, tunggulah kehancuran. Sampeyan ahli dalam bengkel, diserahkan berlian, sampeyan bukan ahli berlian. Berlian itu kami kata Quran, hancur. Ada orang goblok bro, orang ini goblok pak, beli berlian 200 juta karena dia kecanduan obat narkoba, dia tukar sama narkoba yang harganya 50.000. Goblok itu pak. Alah, goblok parahnya itu. Nah, jadi mudah-mudahan selamat generasi kita kan. Artinya para anak muda tidak mesti, artinya nggak melulu kalau lagi nge-fly itu harus pakai obat atau harus pakai minuman. Coba turun ke pengajian, walau telinga panas, hati panas, itu hanya was-was daripada iblis pak. Insya Allah kalau dibiasakan kan nanti kita agak terbiasa dengan sesuatu yang belum terbiasa. Amin. Jadi penutup 5 menit lagi, saya dapat ijazah untuk di masjid ini saja. Kalau mau diberikan ijazah ini untuk anak istri sampean atau ibu kepada suami anak sampean yang belum hadir di masjid ini, saya izinkan. Gini amalannya pak, tolong disimak diperhatikan. Sesudah sholat 5 waktu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lalu pian usapkan tangan kanan pian langsung ke dada, ke hati sini pak. Ini sesudah sholat 5 waktu saja. Udah jelaskan lagi, sesudah sholat 5 waktu saja. Kalau di qadha guru tetap diamalkan, kalau di qasar tetap diamalkan. Paham? Pokoknya sholat 5 waktu dalam bentuk apapun, maksudnya qasar
atau takdim, amam, kodok tetap diamalkan. Apa tadi? Sesudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung ke hati. Baca sambil alam nasrullah kasadra qawadana kabidaran dari qadara warfa'na lakadzikra. Makanya pasti. Kalau imam gimana turun? Nah, berarti imamnya harus fasih, harus cepat. Soalnya kan habis ini kan langsung wirid. Paham? Ini ulun dapatkan dari kakek ulun, beliau daripada guru sini, Guru Qadir Asa, guru Saman Jalil, guru Saman Mulia, ulama-ulama yang terkenal saat itu di Martapura, menjadi paku buminya Martapura kala itu. Nah, jadi ulun ulang lagi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sampai salam langsung sampai usap tangan kanan Pak, usap langsung ke hati. Ini sama lagi perempuan lah. Lalu baca surah Al-Nasrullah kasadra qawadana kabidaran. Jangan alam nasroh nggak mau Pak sampai habis. Ada yang qadara warfa'na lakadzikra. Pokoknya baida baru masuk itu bika harga ya sudah baru wirid. Kalau ada yang dapat ini nya akan ada yang begini dulu. Tunggu dulu. Ada syaratnya. Kalau nggak ada nggak usah ini aja dulu. Baik kayaknya ada syaratnya kan daripada dapat di televisi atau di Google atau di YouTube nggak usah Pak, nggak usah. Ilmu itu baik patut dihargai. Sohibu ilmi itu kita patut menghargai, kita harus takriman, harus menghormati ilmu. Jangan nggak menghormati sesama kepada ulamanya, harus hormat kepada ulamanya. Kenapa kita bukan hormat kepada dia Pak? Karena dia mengandung ilmu turunnya Nabi Muhammad SAW Pak. Bukannya apa-apa Pak. Orang muda itu banyak ajakannya pada muda, orang yang ibaratnya tua dari segi umur, tetapi dia cuma tua dari segi umur doang, tapi ilmunya masih kanak-kanak Pak. Kita wajib takriman, bukan beliau minta hormati, dan kita wajib takriman. Kita wajib memuliakan dia karena dia mengandung tadi ilmu warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi malam ini malam Selasa, malam Kamis, tanggal 18 Januari. Nah, tadi satu amalannya sih, ini amalan soal kasadroh tadi. Ulun ijazahkan kepada pian semuanya Kobil, begitu ulun terima. Jadi jelas Pak, ulun ulang lagi Pak. Maaf kalau kadang-kadang salah satu sampai ini nggak ingat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis sholat yang waktu ini Pak. Nah, langsung tangan, langsung ke sini Pak. Baca sholat kasadroh. Nih ya tangan kanan, tangan kiri ya. Nah, langsung ke sini. Itu fungsinya supaya nggak cepat marah, supaya cepat paham dalam ilmu. Yang ketiga, kita dingin jiwa kita dengan berkah surah Al-Nasrullah kasadroh. Nabi aja berkah surah Al-Nasrullah luar biasa. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita, perkenalan dulu. Mudah-mudahan next step waktu lain kalau ada umur panjang kita berjumpa lagi. Mohon maaf, minta ridho, minta halal kalau ada salah kata-kata. Mudah-mudahan kita banyak umur, sehat badan, Allah Ta'ala berkahi keluarga kita, Allah Ta'ala berkahi rezeki kita, Allah Ta'ala berkahi masjid Isra yang kita cintai ini. Semua staf pengurusnya Allah Ta'ala banyak umur mereka, sehatkan mereka. Kita semuanya mati dalam keadaan sholat imam bismillahir Fatihah. Suruh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwana ya Rahman, wa'afwana ya Rahim, wa'afwana ya Rahman Rahim. Sallallahu alaihi wa sallam.